Saya Kosmas Kada SP, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada SMP Negeri Tobala, Desa Poknam, Kecamatan Oemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Indonesia pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring di SMP Negeri Tobala, Desa Poknam, Kecamatan Oemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara pada kelas 7 dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Mari kita untuk berdoa. Kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa pembukaan. Saya minta kesediaan Tira untuk memimpin kita dalam doa. Membekali kami dengan berbagai kemampuan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa Silakan duduk. Hari ini siapa yang sudah hadir? Semua hadir. Kalau semua sudah hadir, saya yakin kamu sudah siap untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini. Masih semangat? Kalau masih, hari ini kita memasuki materi pelajaran yang baru, yaitu tema Aku Memiliki Kemampuan. Minggu lalu kita sudah membahas tema tentang manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah. Manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah itu menandakan bahwa manusia diciptakan secara istimewa. Dia diciptakan secara istimewa karena dia dianugerahi dengan martabat yang luhur. Kata unik, masih ingat kata unik? Unik artinya apa? Unik artinya berbeda dari yang lain. Unik artinya berbeda dari yang lain. Maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama persis dengan orang lain. Pasti berbeda. Kemudian omong tentang citra Allah. Manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah. Allah juga memberikan tugas kepada manusia untuk melanjutkan karya penciptaannya. Dan anak-anak, manusia yang diberi tugas untuk melanjutkan karya Tuhan itu dibekali juga dengan kemampuan-kemampuan. Manusia sejak lahir dibekali dengan kemampuan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia membekali kita dengan kemampuan, maka tugas kita adalah mencari, mengenali, dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki.
Saya yakin kita semua yang ada di sini pasti memiliki kemampuan. Siapa yang tidak memiliki kemampuan? Siapa yang tidak memiliki kemampuan? Tidak ada kan? Ya. Karena kita semua sejak lahir sudah dianugerahi oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Coba sebutkan contoh-contoh kemampuan yang kamu miliki. Contoh-contoh kemampuan. Contoh-contoh kemampuan. Contoh kemampuan itu seperti ini, bermain bola, ya Pak? Atau ini apa? Menari. Ada juga yang menyanyi, ada yang main voli dan sebagainya. Ini beberapa contoh kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Baik, sebelum melanjutkan pendalaman tentang kemampuan, kita lihat dulu ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, melalui kegiatan refleksi, pengamatan dan tanya jawab, peserta didik dapat menyadari kemampuan yang dimiliki. Kedua, melalui kegiatan membaca dan mendalami kitab suci, peserta didik dapat menemukan cara-cara mengembangkan kemampuannya berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Jadi kita harus memiliki pemahaman awal bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Yang kedua, tugas manusia adalah bertanya, mencari dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Jadi kemampuan-kemampuan yang sudah kita peroleh sejak lahir itu harus dikembangkan. Jadi kita kenal, terus kembangkan supaya dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih dalam memahami tentang kemampuan, mari kita saksikan bersama video Putri Aryani yang memperoleh ini Golden Buzzer dalam ajang AGT. AGT itu American Got Talent tahun 2023. Sebagai gambaran, ini Putri Aryani ini adalah seorang yang memiliki keterbatasan fisik. Dia buta, tapi dia memiliki kemampuan dalam hal menyanyi sampai mengikuti kompetisi AGT American Got Talent tahun 2023 dan memperoleh itu Golden Buzzer, itu artinya tombol emas. Golden Buzzer itu artinya tombol emas. Kita sama-sama saksikan ini video. Putri Aryani, peserta asal Indonesia, mencuri perhatian dunia dengan penampilannya yang memukau di semifinal America's Got Talent 2023. Dalam penampilannya, Putri membawakan lagu So Mere Over the Rainbow dengan penuh emosi dan keindahan suara yang memukau. Penampilannya yang mempesona ini membuat semua penonton terperangah dan memberikan standing ovation. Putri Aryani telah menjadi bintang di ajang pencarian bakat ini sejak ia mendapatkan Golden Buzzer dari salah satu juri Simon Cowell. Dalam penampilannya di semifinal, Putri Aryani membuktikan bahwa dirinya layak berada di panggung besar dan menjadi bintang di dunia musik internasional. Tidak hanya itu, Putri Aryani juga menjadi sorotan media internasional dan muncul di Billboard Times Square, New York. Ia juga diberi uang saku oleh Presiden Jokowi untuk pergi ke Amerika Serikat dan mengikuti ajang pencarian bakat ini. Putri Aryani telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia dan di seluruh dunia.
Dalam wawancara terbarunya, Putri Aryani mengatakan bahwa ia sangat bersemangat untuk melanjutkan kompetisi di Amerika Serikat dan mengejar mimpinya sebagai seorang penyanyi internasional. Ia berharap dapat memperkenalkan nama Indonesia ke seluruh dunia dan menjadi duta bangsa yang baik. Putri Aryani telah membuktikan bahwa ia adalah seorang penyanyi yang berbakat dan memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di dunia musik internasional. Penampilannya yang mempesona di semifinal America's Got Talent 2023 membawakan lagu So Where Over the Rainbow telah membuat dunia terpesona dan terharu. Kita semua berharap Putri Aryani akan terus sukses dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Baik, untuk mendalami tentang kemampuan, kita sudah duduk dalam kelompok, kita diskusikan 2 pertanyaan berkaitan dengan video yang kita nonton. Ketua kelompok silakan menulis soal. Nomor 1, apa pesan dari video yang kamu saksikan? Nomor 2, apa kesan dari video yang kamu saksikan? Ketua kelompok silakan mengkoordinasikan anggotanya untuk menjawab pertanyaan yang sudah dicatat. Silakan diskusi dalam kelompok. Saya beri waktu 5 menit untuk menjawab 2 pertanyaan yang sudah dicatat. Silakan. Ketua kelompok. Bapak. Kelompok 1 sudah atau belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kalau sudah, saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Ketua kelompok 1 silakan ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Ketua kelompok 2, saya persilakan untuk membacakan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Sekian dan Tepuk tangan untuk kelompok. Yang berikut kelompok 3, silakan. bacakan diskusi dari kelompok 3. 1. Apa dari video yang kamu tonton? 2. Merasa bangga terhadap kemampuan yang dimiliki. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk yang berikut kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. 1. Apa pesan dari video yang kamu nonton? Jawab. Pesan dari video yang Aryani adalah putri yang ingin mengenalkan dirinya sebagai penyanyi. 2. Apa kesan dari video yang kamu nonton? Merasa bangga dengan kemampuan yang Putri Aryani
milik. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Kamu sudah nonton dan sudah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi. Supaya lebih jelas ya, jawaban-jawaban tadi itu semuanya benar ya. Semuanya benar. Saya hanya menegaskan kembali beberapa hal berkaitan dengan kemampuan. Yang pertama, kata kemampuan itu berasal dari kata mampu. Mampu berarti kuasa, dalam hal ini bisa atau sanggup melakukan sesuatu atau dapat. Dengan demikian maka kemampuan itu adalah kesanggupan atau kecakapan atau kekuatan. Untuk mendalami dan mengenal kemampuan masing-masing, kita lihat ini gambar yang ada di layar. Gambar 1, kamu lihat gambar 1, ada tulisan di situ, Nono bocah SD asal NTT yang juara 1 lomba matematika. Pernah dengar toh? Ya. Ini Nono. Berarti Nono ini memiliki kemampuan khusus dalam bidang matematika. Ya dong. Kemudian lihat nomor 2. Nomor 2 ini gambar apa? Nomor 2 yang ini. Santa Teresa atau Bunda Teresa, Mother Teresa. Mother Teresa sedang memberikan makan kepada anak yang terlantar. Ini berkaitan dengan kemampuan afeksi ya. Kemampuan afeksi. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini gambar 3 pasti semua orang tahu. Siapa dan siapa ini? Ronaldo dengan Messi. Berarti ini berkaitan dengan kemampuan dalam bidang apa ini? Sepak bola. Bidang olahraga, khususnya sepak bola. Kemudian yang keempat, gambar 4 ini, gambar apa ini? Tarian. Orang menari ya. Berarti ini kemampuan dalam bidang seni tari. Yang ini gambar 5 itu dia sedang berpidato. Berarti kemampuan dalam pidato dalam kaitan dengan bahasa. Kemudian yang keenam ini kemampuan dalam bidang apa? Voli. Jadi olahraga khususnya bola voli. Di sini siapa yang punya kemampuan atau hobi dalam olahraga? Siapa? Yang punya hobi atau bakat dalam olahraga? Yang punya hobi dalam menari, angkat tangan. Banyak. Tepuk tangan untuk yang bisa menari. Jadi setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tapi intinya bahwa semua orang punya kemampuan. Tinggal kita sadari dan kita kembangkan dalam hidup setiap hari. Untuk mengenal, memahami dan mengembangkan kemampuan itu dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Untuk itu, mari kita dengar Injil Matius yang dibacakan oleh Yanto. Silakan Yanto. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih untuk Yanto yang sudah membacakan teks kitab suci. Untuk mendalami teks kitab suci, kita menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah talenta yang diterima oleh masing-masing hamba? Diskusi dalam kelompok. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh ketiga hamba tersebut? Nomor 4,
hamba mana yang dipuji dan apa alasannya. Nomor 4, hamba mana yang dihukum dan apa alasannya. Itu ada 4 pertanyaan. Silakan ketua kelompok atau untuk diskusi dan menjawab 4 pertanyaan yang ada di layar. Silakan. Kelompok 1 sudah atau belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kalau sudah, berikut kita masuk ke pleno. Kita dengar masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi. Silakan, ketua kelompok 1. Yang lain, kelompok yang lain diam dan dengar untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Hamba pertama dan kedua menyumbangkan talenta yang diperoleh, sedangkan hamba yang ketiga menguburkan talenta. Hamba ketiga karena dia menguburkan talentanya. Sekian dan terima kasih. Yang berikut kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Berapa jumlah talenta yang diterima oleh masing-masing hamba? Jawab. Hamba pertama dapat 5 talenta, hamba kedua dapat 2 talenta, dan hamba ketiga mendapatkan 1 talenta. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. 1. Hamba pertama dapat 5 talenta. 2. Hamba kedua dapat 2 talenta. 3. Hamba ketiga dapat 1 talenta. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikut kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. 1. Berapa jumlah talenta yang diterima oleh masing-masing hamba? Jawab. 4. Hamba mana yang dihukum dan apa alasannya? Jawab. Hamba ketiga karena dia menguburkan talentanya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Injil yang kita baca. Untuk itu, mari kita dengar kesimpulan perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas kepada kita bahwa kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah. Maka tindakan kita adalah bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras mengembangkan talenta yang kita miliki agar dapat berbuah dan berlipat ganda, dan sekaligus dapat berguna bagi diri kita sendiri dan juga sesama. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, maka manusia menyia-nyiakan anugerah itu, dan lama-kelamaan kemampuan yang dimilikinya itu akan tumpul dan akan hilang.
seperti yang dilakukan oleh hamba ketiga itu, dia menguburkan talentanya. Berarti talentanya itu akan hilang. Dari Injil yang kita dengar tadi, kita juga bisa mempelajari beberapa cara untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Yang dengan metode ini kita singkat dengan 5E. 5E. E yang pertama itu adalah exposure. Itu artinya kita belajar atau berlatih dari orang yang ahli dalam bidangnya. Yang hobi menari berarti dia harus belajar dari orang yang pintar menari. Nah, kemudian yang berikut education. Education berarti pendidikan. Maka untuk mengembangkan kemampuan kita perlu belajar. Kita perlu belajar mengikuti pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat atas perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, environment. Itu artinya kita bergaul dengan mereka yang senang atau ahli. Jadi tadi itu belajar, yang ini kita bergaul. Orang yang hobi bola kaki berarti dia bergaul dengan orang yang punya hobi bermain bola kaki. Jadi hobi yang sama. Kemudian yang berikut experience. Itu artinya berlatih terus-menerus. Jadi untuk mengembangkan kemampuan kita perlu berlatih terus-menerus. Kemudian yang terakhir itu evaluation. Berarti kita belajar dan berusaha untuk menerima kritikan dan saran dari orang-orang lain. Itu 5 cara untuk mengembangkan kemampuan. Sedangkan yang berikut itu sikap dalam mengembangkan kemampuan. Sikap dalam mengembangkan kemampuan itu yang pertama, kesadaran diri. Itu artinya kita menyadari kekuatan dan kelemahan kita supaya kita mampu mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Kemudian kedua itu adalah motivasi. Jadi harus punya motivasi yang kuat agar kemampuan, bakat, hobi yang kita miliki dapat kita kembangkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, terbuka, bersifat terbuka. Itu artinya kita menerima kritik, saran dari orang lain yang bertujuan membangun. Jadi kritik dan saran itu biasanya membangun atau menggerakkan hati kita untuk selalu berusaha maju. Kemudian yang berikut kesabaran. Kesabaran berkaitan dengan tantangan. Berarti kita sabar dan tabah dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang berikut kerja sama dalam meraih cita-cita, kemampuan atau talenta. Kita berusaha untuk menjalin kerjasama dengan orang lain. Jangan bergerak atau berusaha sendiri. Kemudian yang keenam itu adalah reflektif. Berarti kita selalu mengingat kembali, refleksikan kembali apa yang sudah kita buat, dan misalnya ada yang keliru atau tidak sesuai, berarti kita harus perbaiki supaya kemampuan yang kita miliki itu dapat berkembang dengan baik. Dan untuk bagian berikut kita masuk ke refleksi. Refleksi ini kita hanya ingin tahu apakah pembelajaran kita hari ini baik atau kurang baik. Jadi peserta didik bisa mengingat kembali, apakah pembelajaran kita hari ini berjalan baik atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah materi yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik atau tidak. Jadi materi yang disampaikan tadi tentang kemampuan yang kita miliki itu, kamu bisa pahami dengan baik atau tidak. Yang ketiga, apakah materi yang kita pelajari hari ini berguna untuk
masa depan kamu atau tidak? Baik, untuk tugas, dengar. Untuk tugas, lihat di layar. Susunlah sebuah doa ucapan syukur atas kemampuan yang dimiliki dengan kata-kata sendiri. Nanti minggu depan kita periksa dan kita lihat sama-sama hasil dari doa yang kamu susun. Baik, anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita siang hari ini dengan doa penutup. Yang bertugas untuk pimpin doa penutup, silakan. Pak Guru dan teman-teman, mari kita siap hadiran kita untuk berdoa. Dan mendapat Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa. Baik, selamat siang dan terima kasih untuk pembelajaran kita siang hari ini.